Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Archimedes ingin mewawancarai tentang pemanasan global. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Al-Haq dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Almadi dari absen 19. perkenalkan saya Muhammad Gilang Aji Pratama, absen 21. Perkenalkan, nama saya Cindra Asnamelia dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Geisha Primantiara Matika dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Milani Azahra dari absen 16. Jawab. Pemanasan global atau bisa disebut juga dengan global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Sebelumnya, kami sudah mencari satu narasumber yang akan diwawancarai mengenai pemanasan global. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama Bapak dan profesi Bapak. Saya Olas Maya Sidarta, guru SMA N1 Tanjung. Mohon izin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Apa Bapak tahu apa itu fenomena pemanasan global? Pemanasan global atau secara internasional lebih sering dikenal dengan istilah global warming ya. Itu akibat memanasnya suhu udara. Ini banyak disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama tentang gas freon yang ada di AC, terus polusi udara di pabrik, terus yang berikutnya kebakaran hutan. Nah, faktor-faktor itulah yang keempat ya, yang keempat masih ada, yaitu emisi pembuangan gas dari kendaraan bermotor. Itu semuanya menyebabkan hilangnya lapisan ozon di beberapa belahan langit, terutama seperti di kutub utara. Itu sudah mulai terasa, sehingga banyak dari gunung es di kutub utara itu yang mencair. Contohnya, salah satunya itu ada beberapa kapal yang terkubur di gunung es itu karena gunungnya mencair, akhirnya kelihatan. Nah, itu sebagai contoh. Apakah Bapak bisa menyebutkan salah satu fenomena pemanasan global akhir-akhir ini? Jadi fenomena pemanasan global ini tampak hingga ke daerah-daerah khatulistiwa. Sangat terasa, yaitu suhu udara seperti tadi saja itu berarti per hari ini ya, itu 32 derajat. Sementara di beberapa negara seperti Bangladesh itu di sekitar aspal itu sudah 55 derajat Celcius. Itu menyebabkan terkelupasnya ban mobil itu. Terus air laut naik itu makin tampak ya, seperti adanya rob yang ada di pantai utara itu kan karena esnya mencair, sehingga itu terasa, dampaknya terasa, termasuk belum lagi kemarau, air itu sudah mulai terasa berkurang. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah pemanasan global yang Bapak ketahui? Jadi pemanasan global ini kalau kita tahu itu memang sulit karena beberapa semacam organisasi seperti Greenpeace itu kan sangat menentang sekali. Itu saja sulit, sebabnya Pak, pendanaan apapun itu kan kaitannya dengan elit global ya, istilah pemilik
perusahaan-perusahaan besar itu semuanya kan orang-orang kaya di dunia yang mengendalikan pemerintahan di beberapa belahan dunia ini. Memang pada akhirnya sulit. Kita paling hanya bisa mencegah, istilahnya itu agak melambatnya pemanasan global itu. Tapi kalau kejadiannya makin ke sana itu memang tidak bisa dicegah. Sebabnya apa? Sebab kita sudah tahu banyak pabrik-pabrik yang makin banyak berdiri. Coba aja lihat di sekitar daerah kita aja, itu kan pabrik-pabrik banyak ya. Seperti halnya di Brebes itu pabrik elektronik belum boleh masuk karena itu hubungannya nanti limbahnya lebih mengerikan lagi. Itu sebagai contoh ya. Makanya pemanasan global untuk mencegahnya paling satu itu mencegah kejadian atau mencegah terbakarnya hutan, yaitu dengan mengawasi misalnya penebang liar atau orang yang mencari kayu di hutan dengan tidak meninggalkan api dan sebagainya itu. Tetapi untuk perusahaan kita sulit karena itu hubungannya dengan antara pengusaha dan pemerintah ya. Jadi itu memang harus program dari pemerintah itu sendiri. Selanjutnya, apakah Bapak sudah melaksanakan cara pencegahan pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Untuk mencegah secara pribadi itu misalnya kita tidak menggunakan listrik berlebihan, itu termasuk salah satu contoh ya. Terus yang kedua, menghemat sumber daya alam. Artinya kalau mau masak itu sekalian gasnya untuk misalnya minuman ya. Jadi tidak istilahnya itu habis masak dimatikan terus dinyalakan lagi, itu kan pemborosan. Jadi kita mempertimbangkan itu ya. Jadi mulai dari penggunaan energi di rumah dibatasi ya, termasuk listrik, termasuk misalnya kendaraan bermotor itu juga jangan sampai istilahnya kalau tidak terlalu penting-penting banget itu ya nggak usah keluar itu. Ini pesan-pesan kami kepada yang lain ya, yang satu rumah itu mungkin ada motor sampai 3 dan sebagainya, itu kalau bisa mulai berhemat dari situ. Jadi memang mulai dari diri sendiri, karena kalau kita menggantungkan orang lain, akhirnya orang lain juga menggantungkan kita juga. Makanya dimulai dari kita seperti itu. Yang berikutnya kaitan dengan pemanasan global itu juga dengan adanya banyak sampah juga itu. Itu karena sampah kita sering menggunakan, otomatis pabriknya juga membuat daur ulangannya itu terus itu salah satu contohnya ya. Jadi mulai kompor gas, terus emisi kendaraan itu kalau bisa dihemat dengan jalan gunakanlah ketika memang betul-betul penting banget itu. Pemanasan global merupakan ancaman serius bagi kehidupan di bumi. Berbagai fenomena alam seperti kekeringan, mencairnya es di kutub, dan gelombang panas merupakan dampak dari pemanasan global. Itulah mengapa mulai dari sekarang kita harus waspada tentang pemanasan global.